Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono X dan para peserta seminar yang berbahagia. Alhamdulillah, syukur. Mari kita panjatkan hadiratnya karena kita saat ini bisa bertemu dalam sebuah seminar nasional serangan umum di Jogja. Indonesia masih ada. Kita dalam keadaan sehat. Sepatutnya kita bersyukur karena dilahirkan dan hidup di masa Indonesia yang telah merdeka dari penjajahan pada saat ini. Alam kemerdekaan telah membuat kita sebagai bangsa mampu menentukan nasib kita sendiri, menikmati kebebasan untuk meraih kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan hidup. Untuk meraih kemajuan-kemajuan bagi bangsa dan negara. Tanpa ada kemerdekaan, kita tidak akan pernah menikmati kebebasan ini. Kita bebas tidak hanya dari ketakutan dan diskriminasi sebagai warga jajahan, tetapi juga telah bebas menikmati pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Mengapa harus sejarah? Demikian di dalam proposal yang disampaikan oleh panitia kepada saya. Bung Karno pernah mengatakan, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, jas merah. Di dalam agama Islam, kitab Al-Suci Al-Quran juga menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Para orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan lihatlah sejarah masa lalumu untuk membangun masa depanmu. Jadi dari sejarah kita bisa belajar. Misalnya tentang hukum sebab akibat, bahwa kalau orang berjuang dengan sungguh-sungguh akan memperoleh hasilnya. Kalau orang jahat akan menerima akibatnya, dan kalau orang baik akan menerima ganjarannya. Itulah perlunya kita jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, baik menurut kitab suci Al-Quran maupun menurut pesan Bung Karno yang tentu saja digali dari pemahamannya terhadap ajaran-ajaran agama. Kita dengan demikian juga sekaligus berterima kasih kepada para pejuang pendahulu kita. Hal mendasar yang harus kita lakukan sebagai wujud rasa syukur atas kemerdekaan yang kita nikmati bersama adalah mempertahankan kemerdekaan. Tentu saja, setiap masa memiliki ancaman dan tantangan yang berbeda terhadap kemerdekaan. Dengan sendirinya, tugas tersebut memerlukan strategi dan pendekatan yang berbeda pula. Namun yang pasti, perjuangan mempertahankan kemerdekaan sama pentingnya dengan meraih kemerdekaan yang memerlukan peran dan kerjasama semua pihak. Bapak Ibu peserta seminar yang terhormat, peran dan kerjasama semua komponen bangsa telah mampu mempertahankan kemerdekaan di masa awal kemerdekaan. Tantangan yang dihadapi tidak hanya kekuatan militer, melainkan juga kekuatan diplomasi internasional. Belanda yang tidak rela kehilangan tanah jajahannya hendak kembali menjajah Indonesia, baik melalui jalur diplomasi maupun melalui kegiatan atau serangan militer. Mereka menggalang kekuatan internasional agar tidak banyak negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia dengan dalih bahwa Indonesia belum dapat menjalankan kekuasaan sebagai negara, sambil Belanda melakukan agresi militer di wilayah Indonesia dengan dalih menegakkan ketertiban dan keamanan yang disebut aksi kepolisian. Mereka juga menggunakan dalil Konvensi Wina 1938 bahwa negara jajahan yang ditinggalkan oleh penjajahnya harus kembali ke penjajah sebelumnya, sehingga dengan kalahnya Jepang di dalam Perang Dunia Kedua dalam Perang Pasifik, Jepang meninggalkan Indonesia, dan berdasar Konvensi Wina tahun 1938, Belanda ingin mengklaim untuk merebut kembali Indonesia karena merasa dialah yang memberikan Indonesia ini kepada Jepang pada tahun 1942. Padahal Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaannya. Menghadapi ancaman atas kemerdekaan tersebut, tokoh bangsa kita saat itu telah memiliki kecerdasan yang sangat strategis.
Kekuatan militer Belanda saat itu tentu tidak dapat sepenuhnya dihadapi dengan kekuatan militer bersenjata kita yang masih sangat terbatas dan sangat tradisional. Demikian pula dengan kekuatan melakukan hubungan internasional dan diplomasi. Keduanya harus digabungkan dalam satu paket perjuangan dan dalam satu strategi. Inilah yang diwujudkan dalam serangan umum di Jogja 1 Maret tahun 1949 setelah Belanda menduduki Jogja melalui agresi militer kedua. Serangan ini harus dilihat sebagai satu kesatuan strategis upaya mempertahankan kemerdekaan bersama, langkah-langkah diplomasi dan langkah hukum kita. Serangan umum tidak dimaksudkan semata-mata mengusir Belanda dari Jogja dengan kekuatan bersenjata ataupun menimbulkan korban jiwa dan materi di pihak tentara Belanda. Tidak. Bukan itu semata tujuannya. Serangan ini lebih dimaksudkan untuk mematahkan argumentasi diplomasi internasional yang digunakan oleh Belanda bahwa pemerintahan Indonesia sudah tidak ada dan tidak efektif untuk menegakkan pemerintahan yang sudah diproklamasikannya. Serangan ini membuktikan kepada dunia internasional bahwa negara Indonesia masih ada. Negara Indonesia masih ada, walaupun Belanda melakukan agresinya dan menunjukkan bahwa kembalinya Belanda bukan merupakan aksi polisional semata, tetapi merupakan tindakan agresi untuk membangun kolonialisme baru. Keberanian serangan umum 1 Maret 1949 di Jogja dan dampaknya terhadap pengakuan kedaulatan negara Indonesia merupakan hasil dari kesepahaman dan kerjasama segenap komponen bangsa, baik sipil maupun militer. Tindakan militer menjadi satu kesatuan strategis dengan upaya diplomasi. Strategi itu ini dirancang oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan berhasil dilaksanakan bersama-sama dengan Panglima Sudirman dan dijalankan oleh prajurit TNI yang penuh dedikasi dengan didukung oleh masyarakat Yogyakarta. Sri Sultan Hamengkubuwono IX tidak tinggal diam ketika pada Januari 1949 mendengar siaran di radio bahwa awal Maret 1949 akan diselenggarakan sidang Dewan Keamanan PBB. Dengan salah satu agenda yang akan dibahas adalah persoalan Indonesia dan Belanda. Sri Sultan Hamengkubuwono IX kemudian berkirim surat kepada Panglima Besar Jenderal Sudirman agar melakukan serangan umum 1 Maret untuk mengusir Belanda dari Yogyakarta. Usulan tersebut diterima melalui serangan umum yang dilakukan oleh TNI bersama sejumlah laskar dan rakyat biasa ini berhasil menguasai kota Yogyakarta selama 6 jam. 6 jam, tetapi manfaatnya bagi Indonesia sampai sekarang dirasakan sudah lebih dari 75 tahun. Saat ini, kita tentu juga menghadapi tantangan untuk mempertahankan kemerdekaan yang bentuk dan sifatnya berbeda, tentu saja. Secara kasat mata, mungkin ancaman kekuatan militer bersenjata telah berkurang. Namun sewaktu-waktu dapat terjadi jika melihat pertarungan kekuatan di kawasan Asia sekarang ini. Ancaman dalam bentuk-bentuk lain juga semakin kompleks, baik dari sisi ekonomi, hukum, politik, maupun sosial budaya. Kompleksitas ancaman dan tantangan itu hanya dapat kita hadapi jika kita bersama-sama tetap menjadi satu bangsa, saling memahami dan saling bersinergi dengan menjaga keberadaan dan kelestarian kemerdekaan dan eksistensi bangsa Indonesia. Kita juga harus berbangga bahwa kita, bangsa Indonesia, merupakan satu-satunya bangsa di dunia ini yang berhasil memproklamasikan kemerdekaannya sendiri, bukan hadiah dari penjajahnya, dan kemudian mampu mempertahankannya dengan mengusir para penjajah itu. Dan itu antara lain dikobarkan semangatnya dari kota Yogyakarta
dengan pimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Hadirin sekalian, saya mengucapkan selamat mengikuti seminar nasional serangan umum di Jogja. Indonesia masih ada. Saya berharap melalui kegiatan seminar nasional ini akan diperoleh masukan yang konstruktif, sehingga rekomendasi yang dihasilkan tentu akan semakin tajam dan memiliki relevansi kuat dengan maksud dan tujuan diselenggarakannya seminar nasional ini. Demikian keynote speech yang dapat saya sampaikan. Kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu memberikan bimbingan dan petunjuk serta lindungannya kepada kita semua dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Mari kita memaku nasionalisme dan mematri patriotisme di jiwa kita dengan selamat dan semangat serangan umum di Jogja. Indonesia masih ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, yang saya hormati Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, dan yang terhormat Bapak Menteri Pertahanan Republik Indonesia, dan yang saya hormati para pejabat tinggi pemerintahan Republik Indonesia lainnya, baik dari kementerian maupun lembaga. Yang saya hormati para gubernur dan pejabat tinggi di lingkungan pemerintah provinsi seluruh Indonesia, narasumber seminar Kesejarahan Nasional, hadirin sekalian yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Historia is magistra vitae. Sejarah adalah guru terbaik. Sesanti tersebut menegaskan bahwa refleksi historis penting dilakukan secara reguler untuk mengingat dan meneguhkan kembali tekad kita tentang cita-cita bangsa menuju masa depan yang gemilang. Sejarah membimbing umat manusia agar tidak mengulang kesalahan yang sama, sekaligus menjadi pemandu bagaimana sebuah peradaban harus dikembangkan tanpa mengesampingkan peran manusia dan kemanusiaan sebagai kuncinya. Sejarah bukan hanya sekedar memori belaka, tetapi juga menjadi fondasi pengayaan wawasan kebangsaan sebagai bagian dari perjuangan dan menjadi bagian esensial dalam proses nation building. Sejarah juga berperan penting dalam memelihara kedaulatan nasional. Kedaulatan memiliki nilai dan makna baik ke dalam atau secara nasional, maupun keluar atau internasional. Dalam konteks nasional, kedaulatan dimaknai sebagai pengakuan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi dasar negara, Bhinneka Tunggal Ika
sebagai moto bangsa, serta geografis NKRI sebagai wilayah teritorial Indonesia. Adapun makna keluar berupa pengakuan dunia internasional atas kedaulatan nasional Indonesia. Dari perspektif lain, kedaulatan memiliki makna historis dan sosiologis. Makna historisnya adalah Indonesia telah mendapatkan pengakuan dari dunia internasional terhadap NKRI sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Sedangkan secara sosiologis dan kontemporer, kedaulatan kita masih menghadapi berbagai tantangan dan ancaman. Beberapa tantangan seperti separatisme, upaya penggantian ideologi negara, kecaman atas penanganan permasalahan HAM, dan masuknya budaya asing dalam konteks globalisasi. Hadirin sekalian yang saya hormati, peristiwa serangan umum 1 Maret memiliki makna penting bagi penegakan dan pengakuan kedaulatan negara, baik dari dalam maupun luar. Peristiwa ini merupakan rangkaian panjang dari peristiwa-peristiwa sejarah yang mendahului dan mengikutinya sejak proklamasi kemerdekaan hingga pengakuan kedaulatan negara oleh Belanda. Proklamasi kemerdekaan telah dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Muhammad Hatta di Jakarta, berlanjut dengan pengangkatan dan penetapan Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden, serta pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tak berselang lama, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Paku Alam VIII menyatakan sikap bahwa Kesultanan Ngayogyakarta dan Kadipaten Paku Alaman menjadi bagian dari Indonesia melalui amanat 5 September 1945. Pada tanggal 29 September 1945, pasukan Sekutu dan Belanda mendarat di Indonesia untuk melucuti tentara Jepang dan mengendalikan keadaan. Saat itulah Belanda dengan Panji sekutunya justru berupaya memanfaatkan situasi, menggunakan kesempatan untuk kembali mengambil alih Hindia Belanda. Gerakan ofensif agresif Belanda inilah yang menyebabkan ibu kota negara Republik Indonesia akhirnya dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta pada hari Jumat Legi tanggal 4 Januari 1946. Perpindahan ini adalah langkah antisipasi akibat ulah sekutu yang mulai melakukan aksi teror dan percobaan pembunuhan terhadap para pejabat negara. Jakarta jelas tak lagi kondusif. Soekarno pun segera menerima tawaran Sri Sultan Hamengkubuwono IX untuk memindahkan ibu kota negara ke Yogyakarta.
Di ranah internasional, Dewan Keamanan PBB mulai membahas situasi Indonesia yang bergejolak pada tanggal 7 Februari 1946. Selang beberapa lama, pada tanggal 15 November 1946, Indonesia dan Belanda menandatangani perjanjian Linggarjati. Hasilnya, kedua pihak menyetujui gencatan senjata dengan Belanda mengakui wilayah kekuasaan Indonesia meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Sayangnya, pengingkaran lagi-lagi terjadi. Alih-alih berdamai, Belanda malah melancarkan agresi militer pertama hingga pada tanggal 17 Januari 1948 diadakan perjanjian Renville untuk mengakhiri agresi Belanda. Perjanjian ini pun berubah pahit karena Belanda justru menguasai lebih banyak wilayah di Jawa dan Sumatera setelah agresi militer pertama. Pada tanggal 19 September 1948, satu kompi pasukan Baret Merah Belanda terjun di lapangan terbang Maguwo, Yogyakarta, dan dalam waktu singkat berhasil merebut Maguwo. Saat itulah Belanda memulai agresi militer kedua atas ibu kota Republik Indonesia di Yogyakarta. Berikutnya, giliran pesawat Dakota mendarat membawa 1 batalion pasukan Baret Hijau Belanda. 2 satuan komando Belanda itu langsung masuk kota Yogyakarta dan menghancurkan pasukan TNI yang berusaha menghadangnya. Jelas sudah, Belanda telah melanggar isi perjanjian Renville. Presiden, wakil presiden, dan beberapa menteri ditangkap dan diasingkan. Sejak itulah Belanda mulai menyebarkan propaganda internasional bahwa Indonesia sudah tidak ada. Menyikapi situasi, Panglima Besar Jenderal Sudirman memutuskan keluar dari ibu kota dan berjuang melalui perang gerilya. Sepanjang Desember 1948 hingga Februari 1949, terjadi serangan terus-menerus terhadap pos-pos Belanda oleh gerilyawan TNI. Adanya perlawanan sporadis pada akhirnya melahirkan gagasan untuk melakukan serangan umum yang lebih besar dari segala penjuru. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 mengirim surat kepada Panglima Sudirman dan menganjurkan agar mengadakan serangan guna merebut kembali Yogyakarta dari tangan Belanda. Panglima Sudirman menyetujui saran Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan meminta Sri Sultan untuk berkoordinasi dengan Letnan Kolonel Soeharto sebagai Komandan Brigade 10 Wirkres 3. Tak lama, Sri Sultan dan Letkol Soeharto melakukan pertemuan dan keduanya sepakat untuk melakukan serangan umum 1 Maret 1949 pada pukul 6 pagi. Dan memang benar terjadi. Sesaat setelah sirine tanda selesainya jam malam meraung-raung di seantero Yogyakarta, suara tembakan serentak terdengar di mana-mana. Untuk pertama kalinya sejak kota Jogja
jatuh ke tangan Belanda, pasukan TNI berhasil memasuki wilayah kota. Didukung sekitar 2.000 personel, TNI menyerbu dan masuk kota Yogyakarta. Dalam waktu singkat, TNI yang bergerak dari selatan bisa menerobos hingga alun-alun utara dan kantor pos besar. Dari sisi timur, pasukan TNI bisa mencapai Jalan Malioboro di pusat kota. Sementara dari barat, pasukan TNI berhasil menduduki pabrik besi Watson yang menjadi tempat penyimpanan amunisi pasukan Belanda. Di utara, pasukan TNI berhasil mencegah bala bantuan Belanda dari Maguwo mencapai kota Yogyakarta. Tembak-menembak terus berjalan sengit. Pasukan Belanda sama sekali tidak menduga pasukan Republik berani masuk kota pada siang hari. Mereka seakan tidak percaya organisasi TNI masih rapi dan bisa melakukan satu serangan yang terkoordinasi dengan baik. Melalui serangan ini, pasukan Indonesia berhasil menduduki Yogyakarta selama 6 jam. Berita perebutan kembali ibu kota Yogyakarta disiarkan ke seluruh dunia melalui siaran radio. Hadirin sekalian yang saya hormati, keberhasilan TNI merebut kembali kota Yogyakarta ini memberikan pengaruh besar. Negara-negara bentukan Belanda di Indonesia segera mengetahui eksistensi republik yang sebenarnya, dan mereka berbalik memihak Republik Indonesia. Para pendukung sistem federal yang tergabung dalam Majelis Permusyawaratan Federal mulai sadar dan membuka kembali jalan untuk bersatu dengan pihak Republik. Serangan umum 1 Maret menjadi prekursor bagi Republik dan Majelis Permusyawaratan Federal untuk melaksanakan konferensi inter-Indonesia yang bertujuan menyatukan pikiran antara kedua belah pihak untuk menghadapi Belanda di konferensi meja bundar. Di ranah internasional, Dewan Keamanan PBB menggunakan berita ini untuk mendesak Belanda kembali berunding dengan Indonesia. Amerika Serikat bahkan mengancam memberikan sanksi ekonomi kepada Belanda akibat memburuknya situasi. Belanda setuju untuk kembali berunding. Mereka menyepakati persetujuan Rumroyen pada 7 Mei 1949 dan menyetujui gencatan senjata, mengembalikan pemimpin Republik ke Yogyakarta, dan menyelenggarakan konferensi meja bundar. Belanda, Republik Indonesia, dan negara-negara bentukan Belanda di Indonesia bertemu pada konferensi meja bundar antara 23 Agustus hingga 2 November 1949 dan menghasilkan pengakuan kedaulatan Indonesia. Belanda dan Indonesia melaksanakan upacara pengakuan ini pada 27 Desember 1949. Hadirin sekalian yang berbahagia, atas dasar rentetan peristiwa inilah
Pada akhirnya kami mengusulkan peristiwa serangan umum 1 Maret sebagai hari besar nasional dengan tujuan utama untuk menghargai jasa para pahlawan, meneguhkan kembali semangat nasionalisme dan kebangsaan, dan mengingatkan pentingnya urgensi kembali kepada cita-cita awal revolusi kemerdekaan Indonesia yang merdeka dan berdaulat, menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perlu kami sampaikan, usulan Hari Penegakan Kedaulatan Negara atau HPKN kami rumuskan tanpa adanya upaya pengkultusan terhadap individu dan figur tertentu yang dianggap memainkan peran sentral. Pengusulan ini murni lahir dari jernih pikir bahwa upaya menegakkan kedaulatan negara bukanlah upaya individual, tetapi sebuah upaya yang dilaksanakan secara kolektif seluruh komponen bangsa. Diperlukan permakluman yang mendalam berdasarkan landasan historis yang kuat bahwa aspirasi-aspirasi yang berada di luar kesepakatan nasional tidak bisa diterima. Tentu kami berharap bahwa tata nilai yang terkandung dalam instrumen kesepakatan nasional yang meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Merah Putih, dan NKRI mampu menjadi referensi pokok dari pola pikir kebangsaan yang menginspirasi perilaku berbangsa dan bernegara. Demikianlah kiranya yang dapat kami sampaikan. Besar harapan bahwa tanggal 1 Maret 1949 segera dapat ditetapkan sebagai hari besar nasional dengan nama Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Hingga pada akhirnya dapat menjadi pemantik semangat persatuan, mendukung penguatan wawasan kebangsaan, dan menjadi modal dasar pembangunan bagi daerah istimewa Yogyakarta pada khususnya dan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua, salam sehat selalu dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Bapak Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD SH, SUMIP. Yang terhormat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono X. Yang mewakili Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi, yang diwakili Bapak Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek, Kemendikbudristek, Bapak Hilmar Farid, PSD, para narasumber,
dari Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Andalas, Universitas Pajajaran, Universitas Hasanuddin, dan seluruh pihak yang hadir di kegiatan webinar nasional pada siang hari ini. Mohon izin, pertama kami melaporkan Bapak Menko Marsudi Alam, mohon izin Bapak Menteri Dalam Negeri yang seyogyanya hadir langsung pada seminar ini. Saat ini beliau dalam perjalanan menuju Aceh. Ini tadi malam juga kami mendampingi pada saat rapat Pak dengan Pak Menko Polhukam, mendampingi Pak Wapres ke Aceh. Sehingga menugaskan kami untuk mewakilkan untuk hadir di dalam seminar nasional ini. Kami singkat saja karena pada pokok-pokoknya sebenarnya sudah disampaikan oleh Bapak Menko Marsudi Alam. Kami menyampaikan saja bahwa upaya ini benar sudah dilakukan sejak akhir tahun 2018 dan tahapan ini memang agak relatif berhenti sedikit karena ada pandemi di awal tahun 2020. Nah, sehingga upaya ini lalu dilanjutkan kembali setelah kami lalu di tahun 2020 kami atas nama Menteri Dalam Negeri bersurat kepada pemerintah daerah istimewa Yogyakarta untuk melanjutkan upaya untuk pengusulan hari serangan 1 Maret itu menjadi hari besar nasional untuk dilengkapi seluruh prosedur, kemudian substansi yang diperlukan sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan presiden atau keputusan presiden tentang penetapan hari besar nasional. Karena berdasarkan surat Menteri Sekretaris Negara menugaskan Menteri Dalam Negeri untuk menjadi inisiator atau izin mewujudkan izin prakarsa. Kami lapor Bapak Menko, tahapan hari ini adalah bagian rangkaian yang sudah dilakukan sejak tahun 2018. Agak terhentinya itu pada saat pandemi di awal 2020. Pada tanggal 1 November yang lalu, kami bersama Dirjen Otonomi Daerah, bersama Dirjen Otda dan Dirjen Adwil dan Dirjen Keuangan Daerah matur ke Jogja mendampingi Bapak Dalam Negeri, dan Bapak Menteri Dalam Negeri telah menyampaikan secara tegas dan terbuka bahwa prinsipnya Kementerian Dalam Negeri mendukung upaya percepatan proses penyusunan keputusan Presiden tentang penetapan 1 Maret menjadi Hari Besar Nasional. Oleh karena itu bahwa kegiatan seminar hari ini akan banyak masukan, tentu akan memperkaya hal-hal yang prinsipnya telah disiapkan. Satu, naskah akademik prinsipnya sudah ada untuk bahan dasar untuk penyusunan mengajukan izin prakarsa kepada Bapak Presiden melalui Mensesnek. Kami sedang memproses dari Kementerian Negeri bahan-bahan yang sudah ada naskah akademik, sudah ada pokok-pokok pikiran, sudah ada juga draft keputusan Presiden. Nah, jadi kegiatan seminar hari ini adalah bagian besar atau bagian dari dokumen dari pendukung untuk melengkapi upaya untuk percepatan pembentukan keputusan Presiden maksud. Kami lapor Pak Menko dan Bapak Ibu semua, kami terima kasih seminar hari ini khususnya kepada pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, Dinas Kebudayaan, dan seluruh rekan-rekan dari seluruh jajaran Kesbangpol seluruh Indonesia dan Dinas Kebudayaan dan seluruh Pemda yang mendukung pada hari ini. Nah, terlihat dengan jelas bahwa ternyata alhamdulillah seluruh pemerintah daerah di Indonesia dan masyarakat luas Indonesia mendukung usulan hari 1 Maret itu menjadi Hari Besar Nasional. Tentu ini akan melengkapi untuk percepatan proses penyusunan. Harapannya sebelum 1 Maret di 2022 atau Februari tahun 2022, peraturan Presiden, keputusan Presiden tentang penetapan hari besar, penetapan 1 Maret
sudah telah ditetapkan menjadi hari besar nasional. Saat ini hari besar yang diusulkan dari berdasarkan naskah akademik dan kajian tersedia adalah namanya Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Nah, tentu ini akan hasil seminar ini akan memperkaya gagasan itu. Semoga ini bisa berjalan lancar. Prinsip Bapak Menko, Ngarso Dalem dan Bapak Ibu semua, kami Kementerian Negeri sudah ada tim yang bekerja. Secepat-cepatnya kami segera memproses untuk izin prakarsa supaya target waktu untuk penetapan keputusan Presiden ini mohon bantuan dukungan Bapak Menko Polhukam untuk hal ini bisa ada upaya-upaya untuk mendukung percepatan dalam proses dimaksud. Sekira demikian saja kami laporkan dan sampaikan pada forum ini. Hal-hal lainnya kami akan koordinasi secara teknis dan dengan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta dan seluruh kementerian lembaga terkait untuk bersama-sama memproses ini lebih lanjut. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.